Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassadisu, dan adapun yang keenam dari 12 syarat i'adah. Kamu semua sudah semua? Belum. Wasadisu, dan adapun yang keenam dari 12 syarat-syarat i'adah. Antaqa'a fil waqti, yaitu bahwa jatuh oleh sholat itu pada waktunya. Walau rakaatan fihi, sekalipun yaitu satu rakaat fihi, di dalam waktu. Alal mu'tamadi, atas kaul mu'tamad. Wasabi'u an yanwiyal imamul imamata kal jumu'ati, dan adapun yang ketujuh yaitu bahwa niat oleh si imam al-imamata, akan menjadi imam al-jum'ati, seperti sholat Jumat. Wasaminu antu'ada ma'aman yara jawazal i'anati au nadbah, dan adapun yang kedelapan yaitu bahwa diulang sholat itu bersama orang yang meyakini akan kebolehan i'adah atau kesunatan i'adah. Fakharaja law kana al-imamul mu'idu syafi'iyyan wal ma'mumu hanafiyan au malikiyan, maka keluar oleh apa yang jikalau ada oleh imam yang i'adah yaitu madhab syafi'i, dan imamumnya yaitu madhab hanafi atau madhab maliki. Li'annahu yara butlana sholati, karena bahwasannya makmum yang madhabnya hanafi atau maliki yaitu berpendapat akan batal sholat. Fala qudwata, maka tidak bermakmum. Bikhilafi ma law kana al-muqtadi syafi'iyan khalfa man dzukira fahiya sahihatun. Lain halnya barang yang jikalau ada oleh makmum yaitu bermadhab syafi'i di belakang orang yang disebutkan tadi, maka adapun dia sholat sahihatun, yaitu sholatnya sah. Wallahu a'lam deh, biar nggak panjang. Ini ketemu abang kita ini, itu man bilangin halamannya itu, kita yang tabelnya itu abang. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini kajian fikih
Kitab Kasyifatus Sajjah dalam pembahasan solat-solat yang mana imam wajib niat jadi imam. Jadi saudara, asal peraturannya dalam berjamaah, yang wajib itu adalah makmum. Makmum wajib niat jadi makmum. Kalau enggak niat jadi makmum, sholatnya tidak sah. Adapun imam tidak diwajibkan niat jadi imam. Boleh saja saya ngimamin di Al-Akhyar, niat saya enggak ngimamin sendiri. Saya sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, enggak mau ngimamin masyarakat Al-Akhyar, enggak, niatnya sendiri. Boleh, cuman ganjarannya satu, saya doang, karena saya tidak niat jadi imam, tapi sholatmu sah. Makmum tetap dapat 27. Wong dia niat jadi, saya yang ngimamin enggak niat jadi imam, enggak apa-apa. Sholat makmum sah, sholat kita sah, cuman makmum dapat 27, saya yang ngimamin dapat 1, enggak dapat 27 saya, karena enggak niat jadi imam, enggak niat dapat 1. Itu begitu. Nah, ada beberapa macam sholat yang orang yang ngimamin kudu niat jadi imam. Ada 4 macam sholat yang mana ngimamin kudu niat jadi imam. Kalau yang ngimamin kagak niat jadi imam, kagak sah sholat si imam, kagak sah sholat makmum. Sopir masuk jurang, penumpang enggak masuk juga. Ada 4 macam sholat. Pertama, sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah, karena berjamaahnya fardu ain, maka si imam itu wajib niat jadi imam. Makmum jangan tanya, emang dia mah wajib. Kedua, sholat i'adah. Sholat i'adah. Jadi kita orang udah ngimamin tadi Isya, saya ngimamin di Al-Akhyar umpama sholat Isya, selesai serombongan, datang rombongan baru, saya pengen ngimamin lagi, ngulang sholat saya, tapi sayanya jadi imam. Yang tadi udah dengan jamaah pertama. Biasanya yang model begini masjid pasar atau masjid pinggir jalan yang lalu lalang orang. Jadi serombongan sudah salam wiridan, datang baru sendiri atau banyak, kita ngimamin lagi boleh dan gede ganjarannya. Boleh jadi imam,
boleh jadi makmum. Ada orang datang sendiri, tolong nih, gua jadi makmum lo imam, boleh. Atau jadi imam lagi, jadi 2 kali ngimami, boleh. Dan disuruh oleh Nabi kalau sholat itu sunnah diulang, namanya i'adah. Udah sholat lagi. Jangan kita orang udah sholat duduk aja depan masjid. Kata temen kita, udah sholat, gua mau udah, lu aja. Jangan. Kan ada yang model kayak begitu. Ada nggak? Di masjid, di musola ini. Yang mana orangnya? Ini ada, sholatlah sunnah, mengulang sholat. Sunnah, sholat lagi, namanya ibadah. Udah sholat lagi, disebut istilahnya i'adah. Bukan kayak model Jumat yang kemudian orangnya ada 5, lalu kemudian habis sholat Jumat i'adah dohor, lain cerita. Itu memang i'adahnya wajib. Ini mah i'adah sunnah, mengulangnya sunnah. Udah sholat lagi. Biar gampang begini ya, biar gampang. Ini biar gampang. Ini bisa dipraktekin. Nyata. Sebelumnya kita mau tanya, udah pernah jalan ini i'adah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung aja nggak mati dengan corona. Kalau mati yo nggak ngamalin ajaran Nabi. Ini biar gampang bisa kita i'adah. Biar gampang. Ini i'adah. Kita sholat di musola al-akhir. Biasanya lahir tuh laki-laki doang apa ada perempuan? Iya, laki-laki doang. Maka kita pulang ke rumah, kita tanya bini kita, Neng, udah sholat duhur belum? Sholat? Ayo berjamaah. Abang yang jadi imam. Kan abang udah sholat tadi di musola. Ngapa ngimamin? Itu dia ajaran Nabi. Abang belum ngamalin, namanya i'adah. Abang mau i'adah. Jadi lagi juga di musola belum pernah jadi imam. Jadi biar abang juga pernah jadi imam. Alhamdulillah ada corona, jadi imam dulu akhirnya. Begitu. Alhamdulillah. Ini dari musola kita pulang ke rumah ngimamin bini kita. Itu namanya i'adah. Di masjid udah, di rumah juga sholat. Sunnah tuh i'adah. Ayo berjamaah. Gitu sama bini. Itu paling gampang i'adah, ngamalinnya. Suara apa itu? Kayak makanan. Apa udah ada ngaji dia? Nah, jadi lapar di perut saya. Apa suruh i'adah? Jadi saudara, tuh bisa tuh kalau begitu mau gampang. Kita orang sholat di anidham, pulang ke rumah ngimamin bini. Ini materi kita. Gitu. Ngimamin istri di rumah. Ngimamin. Namanya i'adah. Ada peraturannya. 12 peraturannya. 12 peraturan. Ada 12 peraturan. Lah saya kan kalau diulang dari 1, 2 kan balik lagi ya. Nanti baru 1 doang habis lagi. Ini kebaca lagi. Jadi saya nggak ulang ya. Diulang juga. Waduh. 12 ya. Bisa sampai jam 12.
Ini nasi uduk jadi rengginang. Gimana? Enggak apa-apa tuh ya. Ya baik. Tapi ngaji ini tadi udah bisik-bisik, Kamis depan libur. Katanya hari Arafah. Iya, Arafah libur. Takut Idul Adha doang Kamisnya, jadi repot katanya. Tadi isunya. Saya juga baru baca satu berita doang. Ya nanti kan kita lihat berita-berita yang lain. Tapi sih kayaknya satu berita juga kuat. Sampai dari Aksar tuh misalnya. Ada 12 nih ngulang nih. Wah saya harus ulang. Udah ke 6 lagi materinya. Baik dari ulang dah. Yang pertama dari 12 tuh peraturannya. Yang pertama, sholat yang pertama tuh adalah sholat wajib. Ini apa ini? Jadi yang pertama sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah yang disuruh berjamaah selain witir Ramadan. Tuh. Jadi kalau yang iadahnya sholat wajib, sekarang sholat sunnah kita udah qobliyah 2 rakaat subuh, yakni sunnah fajar. Kita mau iyadah tak boleh, sebab dia buat sholat wajib. Boleh saja bukan sholat wajib, tapi sholat yang disuruh berjamaah. Pokoknya sholat yang disuruh berjamaah aja deh. Mau wajib ke, mau sunat ke, yang disuruh. Mana tuh yang suruh berjamaah? Id. Kan besok sholat id. Mana idnya? Hari apa ini Idul Adha ini? Jumat. Udah id ini nggak usah Jumat ya kan? Lagi zaman pandemi begini ngeri juga ya kan? Jadi nggak usah udah sholat id. Sholat id hukumnya Jumat. Bagaimana ya? Yang sunat dikerjain, yang wajib ditinggalin ini. Begitu. Namanya dia sholat tahajud, kagak sholat subuh. Ini kacau namanya. Mendingan juga nggak usah sholat id, ngambil. Iya begitu. Cuma kalau nggak, kita takut buntutan doang, takut ekor doang. Jadi karena tetangga-tetangga belesot ketahuan. Kalau Jumat kan nggak ketahuan ya. Jangan sampai kita sholat id gak Jumat. Kacau. Sholat id, kita udah sholat id di masjid. Bini kita pulang ke rumah, belum sholat id, kita ulang, masih disuruh. Sebab sholat id mah sholat yang disuruh berjamaah. Itu pertama. Yang kedua, sholat pertamanya kudu sah. Sholat pertamanya kudu sah. Artinya sah nih, andai enggak sholat iadah juga udah cukup. Begitu. Kedua, sehingga kalau sholat yang pertama tidak sah, contoh Jumat, kita memakai orang 40 pendapatnya. Ini orang 3 doang. Bagaimana ini? Ulang dohor umpama. Itu Jumatnya kurang memadai. Atau sholat kita ada najis, ada najis, ada kencing anak. Maklum anak kita masih kecil, kencing, lupa kita nggak punya anak, baik contoh apa aja.
Atau di tengah-tengah tol kita pengen kencing, masih kita tahan, jadi sakit perut. Tengah tol, ya kita kencing aja di pinggiran tol. Nyari aqua nggak ada, adanya air radiator. Akan melepuh ya. Air radiator, masukin aja, nggak pakai cek. Udah subuh jam 7, entarlah dohor ganti, begitu. Lupa pas sholat dohor kagak ganti, habis sholat ingat kalau celana kita ada, sebab tadi jam 7 kencing, enggak cek. Ini sholat tadi tuh dohor tuh kagak sah, wong kita sholatnya ada najisnya. Iya, ini mah iadahnya wajib, bukan materi kita. Karena sholat yang pertama tuh sebetulnya tidak sah, wong kurang persyaratan. Maka syarat nomor 2, kalau ibadah tuh pengen benar, sholat yang pertamanya benar-benar sah, begitu. Maka disunatkan ibadah. Tapi kalau yang pertamanya nggak sama, sholat id. Mana zaman akhir? Ini zaman akhir. Zaman akhir itu zaman bikin puyeng di otak. Zaman akhir, zaman bikin puyeng. Yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran. Pagi-pagi muslim, sore kafir. Artinya pagi benar, sore kagak benar. Dikata benar orangnya, dikata sehat kayak orang gila, dikata gila tapi sehat. Ini namanya disebut zaman akhir. Zaman inilah kita orang banyakin baca istighfar, banyakan ratib puyeng, banyakan sholat di zaman akhir. Ini kita ngadepin. Gimana enggak dikata gila, tapi sehat, dikata sehat tapi kelakuannya kayak orang mirip. Ada orang pagi-pagi pakai seragam, foto seragam sekolah, habis foto copot lagi. Ini waras atau gila? Dikata waras, kelakuan kayak orang mirip, pakai baju seragam, foto copot lagi. Mana orang pakai tas sekolah lagi nih, udah tua, foto, habis itu copot lagi. Ini sehat tapi gila ya. Zaman akhir, macam-macam. Kalau zaman akhir emang begitu. Zaman iya, lupa. Zaman akhir. Ada orang rumahnya di Bayoran, punya teman orang Rawabelong, naik motor dari rumahnya, nyamper temannya ke Rawabelong, ngomongnya dia mau sholat dohor di Pondok Indah, pengen makan soto Betawi, Ajiri Pondok Indah. Boncengan lagi sama temen, sholat di dekat Pondok Indah. Mana jauhan sholatnya semeter jaraknya, karena deket. Habis jauhan udah salam, naik motor, lalu kemudian makan nasi, baru pulang. Ini ngapa ini? Padahal jalan dari Bayoran belum Pondok Indah jauh ya, hampir setengah jam lebih. Rapat naik motor, nggak pakai dikasih bantal 5, kagak. Tapi pas sholat enggak. Habis itu naik motor rapat lah, dikata waras, kayak gini, dikata gila, tapi waras. Zaman akhir.
Pas sholatnya, habis sholat ada tahlilan rapat. Dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Zaman akhir. Adalah sholat id. Mana tafsir ini macam-macam zaman akhir. Si imamnya udah bilang, sawu sufufakum, tolong jaga jarak. Ini terjemahan siapa ini? Hadis ini baru terjemahan. Tadi disuruh sawu sufufakum, tapi terjemahannya tolong jaga jarak. Dikata waras kayak orang miring, dikata miring ngimami. Bingung juga kita. Emang zaman akhir, zaman akhir, ya Allah, zaman akhir. ya Allah. Jadi kata si imam, tolong jaga jarak. Sholat id ini jangan rapat-rapat, masih masa transisi antara lockdown dan new normal. Begitu. Dan saya ingetin, karena sholat id ini jarang-jarang, setahun 2 kali. Begitu, setahun 2 kali. Jadi takutlah lupa. Saya mau bilang ini sama kalian semua jamaah. Rakaat pertama tuh takbirnya 7 tambahannya. Rakaat pertama takbirnya 7 ditambah dari takbiratul ihram. Jadi 8 kalau takbir ihram. Rakaat kedua tambah 5 sama takbir berdiri jadi 6. Jadi 7 sama 5 tambahannya ya. Ingat-ingat, sebab ini sholat setahun 2 kali, takut lupa. Jangan sampai ente lupa. Kata si imam, sholatlah itu. Yang pertama mengingat imam juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua habis sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa di imamnya, dia ngumumin, lupa, nambalin 5. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ada yang bantu, Subhanallah. Ada yang baca tas. Imam kuat, udah baca Fatihah. Imam ntar aja dah sujud sahwi. Tapi imam sujud sahwi, maka kemudian itu imamnya terus saja, tapi banyak subhanallah. Akhirnya balik lagi juga dia, Allahu Akbar. Paling entar sudah bisa. Akhirnya imamnya itu sujud sahwi juga. Kata kita yang udah ngaji kasih betul saja, ini sunnah ayat pakai sujud sahwi batal sholat. Pulang ke rumah sama bini, tadi sholat. Yang imamnya lupa itu ya, kita sholat lagi di rumah. Ini mah bukan iadah yang tadi. Wong sholat pertamanya tidak sah. Begitu contoh biar kita gampang memahami. Nah, ini mengiadahnya emang kudu itu. Jadi syarat yang kedua, kalau iadah kita pengen dibenarkan oleh agama, sholat yang pertama kudu sah. Yang ketiga, iadahnya cukup sekali. Iadahnya cukup 1 kali saja. Tahu
usah banyak-banyak. Walau ada qaul dari Sayyid Al-Bakri, Sayyid Bakri Abul Hasan Al-Bakri, yang punya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad al-Fatih di Maulid Al-Khatim di Masabaq Nasiril Haqqi bil Haqq wal hadi ila syaratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qadri min rahmat, yang dipopulerkan dalam tarekat Tijaniyah. Kalau tarekat Tijaniyah sholawatnya ini tarekat Tijaniyah, sholatnya ini orang kata sholawat Tijaniyah, bukan sholawat Bakriyah. Tiga, empat. Jadi yang ketiga, iadahnya cukup sekali, jangan terus-terusan. Yang keempat, sholatnya tetap yang kedua tuh niatnya sholat wajib, usolli fardhol zuhri, tetap sholat fardu, nggak boleh sholat sunnah. Wong sholatnya wajib walaupun nilainya sunnah, iadahnya sunnah tapi sholatnya wajib. Sama kayak bocah sholat dohor umur 10 tahun, usolli fardhu dhuhri kagak wajib, kagak, masih bocah belum wajib, tapi usolli fardhu, tetap niatnya kudu niat ibadah sholat fardu. Kalau pengen iadah, itu peraturan di dalam kita sholat yang namanya iadah. Jadi yang keempat, kita orang kudu niat sholatnya adalah sholat fardu. Tak boleh kalau dia niatnya sebagai sholat sunnah. Ndas, kudulah kita niatnya sholatnya sholat fardu. Yang kelima, yang iadah niat si imam tuh wajib niat jadi imam. Sholat ini yang kedua nih kudu berjamaah dari awal sampai akhir. Itu lima, singkat. Keenam, nah ini malam ini keenam, sholatnya kudu masih pada waktunya. Iadah sholat keduanya kudu masih pada waktunya. Ibarat dohor tadi jam 12, bini baru pulang jam 2, belum sholat, neng saya imamin, emang belum sholat? Udah tadi, ya udah jam 12, saya kan ada. Ya, udah jam 2 masih dohor. Kalau udah jam 4, ya ada dohor, gak jadi, karena udah keluar waktu. Yang ketujuh, si imam itu wajib niat jadi imam. Yang ketujuh, si imam itu wajib niat jadi imam. Sebab ada beberapa sholat yang imam wajib niat jadi imam, di antaranya sholat iadah. Itu yang ketujuh. Masih nyisa 5 pertemuan mendatang. Ya masih panjang. Iya, libur kan masih ketemu Vicky nanti. Segini aja. Nasi uduk takut jadi rengginang. Bingung saya. Jadi kita bakal saya terusin di wasaminu ke-8. Wasaminu. Mana tuh wasaminu? Mundur dari bacaan tadi.
Ada saminu, wasaminu antu ada nanti. Ada ini madhab apa? Ntar kita terangi. Sebab ada madhab Malik dan madhab Hanafi, tak ada ada yang model kayak begini. Yang ada madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nanti saja. Buat tanya jawab saja dah. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan.